Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Raisa Firdaus sebagai perwakilan Sekolah SMA Negeri 2 Sidoarjo dalam debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Dewan juri yang saya hormati, yang arif dan juga bijaksana, dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mosi yang cukup menarik, yaitu Dewan yang lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Tentunya mosi ini menjadi salah satu mosi menarik yang dapat kita bahas lebih lanjut, karena pada penjelasan dari mosi yang mendukung tentang adanya pendidikan klasik dan mosi yang tidak mendukung tentang adanya pendidikan progresif, hal ini dapat kita buktikan dari pernyataan yang juga cukup signifikan dari pendidikan klasik dan juga pendidikan progresif yang memiliki definisi dan juga kontribusi yang cukup berbeda bagi proses pembelajaran peserta didik di sekolah. Yang pertama, pada pernyataan model pendidikan klasik. Definisi dari model pendidikan klasik adalah pendidikan yang lebih mengedepankan peserta didik untuk dapat memfokuskan pembelajaran mereka dari sumber yang sama, yaitu penjelasan dari guru, materi yang diberikan dari guru, dan juga dari buku yang mereka dapatkan, sehingga mereka dapat memiliki sumber yang sama, yaitu guru dan juga buku yang mereka miliki bersama. Namun pada proses pendidikan progresif, maka guru lebih membebaskan para peserta didik dan juga kurikulum lebih membebaskan para peserta didik untuk dapat memahami dan juga mengeksplorasi apa yang mereka dapatkan, sehingga peran guru tidak begitu penting dalam menjelaskan lebih lanjut kepada para peserta didik tentang materi yang diberikan yang berdasarkan kurikulum. Dan saya di sini sangat mendukung Dewan yang lebih mengedepankan pendidikan secara klasik yang dapat diadopsi di sekolah menengah, karena pada pendidikan klasik sendiri, maka peserta didik memiliki capaian materi dan juga memiliki kurikulum yang sama. Mereka berawal dari dasar yang sama, yaitu materi yang diberikan dari guru dan juga materi yang mereka dapatkan dari buku yang mereka pelajari. Sedangkan pada proses pembelajaran progresif, maka mereka harus dapat mengeksplor lebih lanjut secara mandiri. Dan setiap sekolah dan juga setiap peserta didik memiliki latar belakang dan juga memiliki fasilitas yang berbeda, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pembelajaran dan juga kesenjangan capaian dari setiap peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengapa saya mendukung Dewan dalam memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik. Yang pertama, karena pada pendidikan klasik, maka para peserta didik dapat lebih terstruktur dan juga dapat lebih sistematis dalam mempelajari pembelajaran yang mereka dapatkan dari guru. Mereka dapat mempelajari dari kurikulum yang sudah ditetapkan dari awal, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus mereka pelajari dan mereka dapat lebih mengarahkan diri mereka masing-masing untuk capaian yang harus mereka capai di kemudian hari. Dan mereka tidak perlu bingung untuk mempelajari apa yang harus mereka pelajari, karena semua sudah berasalkan dari kurikulum yang diberikan oleh guru. Yang kedua, dengan adanya pendidikan klasik, maka hal tersebut juga menjadi penguatan juga fondasi intelektual mereka. Mereka berawal dari sumber yang sama, mereka juga memiliki fondasi yang sama, yaitu pendidikan yang berasal dari sumber guru yang sama dan juga buku yang sama, sehingga hal ini dapat lebih meningkatkan fondasi intelektual mereka dan juga sebagai personality yang lebih baik lagi sebagai seorang peserta didik. Dan yang ketiga adalah dengan adanya pembelajaran secara klasik, maka hal ini juga akan menjadikan konsistensi belajar mereka yang lebih, karena mereka lebih konsisten untuk mempelajari suatu hal yang sama. Mereka mempelajari suatu hal yang berasal dari guru mereka yang sama dan juga dari buku yang sama. Mereka tidak perlu mempelajari hal-hal yang berbeda. Mereka juga tidak perlu mengaitkan materi satu dengan hal lainnya maupun dengan aspek sosial di sekitar mereka, sehingga hal ini dapat meningkatkan konsistensi mereka dalam belajar. Sedangkan pada proses pembelajaran secara progresif, pertama, hal ini dapat saya tolak atau dapat saya tidak setujui karena terdapat keistimewaan berbeda maupun latar belakang berbeda dari setiap pelajar. Ketika pelajar satu dengan pelajar lain memiliki waktu pembelajaran berbeda, mereka memiliki waktu luang yang berbeda, sedangkan mereka harus mengeksplorasi suatu hal yang sama, mereka harus mengeksplorasi suatu materi yang sama, maka terdapat kesenjangan pembelajaran. Mereka memiliki kesenjangan capaian di sini, sehingga ini juga tidak efektif untuk dilakukan dan juga untuk diterapkan secara terus menerus. Dan selanjutnya adalah dengan adanya kemampuan akademik yang berbeda. Ketika pelajar hanya mengedepankan progresif, maka mereka harus mengobservasi lebih tentang apa yang seharusnya tidak mereka observasi dan juga jauh dari materi, sehingga ini juga dapat membuat pembelajaran secara tidak efektif dan juga tidak efisien, karena mereka berasal dari sumber berbeda. Mereka juga harus mengobservasi dari kemampuan pembelajaran mereka yang berbeda-beda, sehingga saya di sini menekankan kembali bahwa saya lebih mendukung Dewan yang memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dan sekian, terima kasih.